Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adi Bagus Wicaksono dari 12 MIPA 7 absen 28. Nah, di sini saya akan menjelaskan teks editorial yang telah saya buat dalam rangka ujian praktik. Yang akan saya jelaskan baik itu nanti dari segi struktur, dari segi bahasa, dan mungkin dari lain-lainnya. Nah, inilah yang sudah saya buat tadi. Yang pertama, tema yang saya dapatkan adalah pengaruh penggunaan TikTok terhadap proses belajar peserta didik, dengan judul Tren TikTok di kalangan pelajar. Nah, TikTok ini yang selayaknya video YouTube ini adalah suatu platform yang digunakan untuk berbagi dan menonton video. Nah, pada awal ini saya menjelaskan sebagai TikTok itu apa? TikTok itu apa? Penjelasan secara umumnya TikTok itu apa? Nah, yang selanjutnya saya yang membahas TikTok itu, yang pas paragraf 2 ini saya bahas TikTok itu baik dalam segi informasi dan teknologi ilmu pengetahuan. Nah, yang di sini di paragraf 1 dan 2 ini itu merupakan bagian awal atau bagian dari tesis. Yang bagian tesis itu bagian yang sedang hangat-hangatnya ini saya bahas secara umum terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang di paragraf selanjutnya ini, nah, TikTok di Indonesia sempat diblokir beberapa pekan lalu. Alasan pemblokiran adalah konten negatif seperti pelecehan agama, hoaks asusila, dan perilaku menyimpang lainnya. Nah, bagian ini adalah bagian isi dari penjabaran tesis tadi. Penjabaran isi ini itu dikuatkan dengan fakta. Nih, seperti fakta yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama tim dalam konferensi persnya, yang menyatakan bahwa TikTok itu diblokir dengan alasan pemblokiran yang sebagaimana tadi saya sebut. Nah, ini lanjut dengan paragraf selanjutnya. Ini juga saya kuatkan dengan fakta-fakta bahwa TikTok itu aplikasi yang digunakan untuk mencari hiburan. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya menambahkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dalam kategori TikTok yang sering ditonton. Nah, yang sering ditonton ini adalah komedi, disusul dance, dan lip sync. Ini menandakan bahwa masyarakat di Indonesia, terutama remaja dalam usia wajib belajar 12 tahun, ini tidak mencari kategori dalam pendidikan. Yang dicari adalah kategori komedi. Nah, paragraf selanjutnya masih ada pembahasan lagi. Nah, pembahasan ini murni dari pendapat saya. Nah, TikTok ini hanya fokus pada hiburan untuk penggunanya. Nah, ini merupakan pendapat saya ya, karena TikTok itu memang untuk hiburan selama di waktu senggang. Harusnya di waktu senggang, bukan di waktu saat belajar. Nah, itu yang saya tegaskan di sini. Nah, untuk paragraf selanjutnya juga, remaja yang masa kini itu menggunakan TikTok untuk memperbaharui status mereka, yang mana status tersebut itu bisa menimbulkan kesombongan. Nah, itu
pendapat saya juga yang di bagian isi ini. Nah, yang di bagian isi ini tadi itu adalah pendapat dan fakta yang saya jabarkan. Nah, ini yang selanjutnya, paragraf selanjutnya ini juga dampak-dampak yang dari TikTok ke pelajar seperti ini, dampak malas-malasan, dampak lainnya dari gaya belajar mereka yang berubah. Nah, ini harus ditegaskan bahwa TikTok itu seperti penghambat, namun harusnya digunakan dalam waktu yang pas. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir, kalimat simpulan. Nah, kalimat simpulan ini saya isi dengan pesan-pesan dari saya dan juga pesan-pesan dari saya, dan itu untuk seluruh remaja di Indonesia ini. Nah, itu bagian simpulannya. Saya juga isi saran-saran untuk orang tua juga untuk bisa mengontrol penggunaan aplikasi bagi anaknya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.